Selamat pagi, Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jessica Juliana sebagai ahli gizi di Rumah Sakit Sentra Medika Bekasi. Dan hari ini saya didampingi oleh Bidan Sarah dari Posyandu Mawar 3 untuk membantu jalannya konsultasi hari ini. Halo, selamat pagi. Nama saya Sarah Yuliani Asabila, selaku bidan di Posyandu Mawar 3, akan membantu proses jalannya konsultasi hari ini antara Ibu Wetri dan Ibu Syifa bersama Ibu Jessica sebagai ahli gizi Rumah Sakit Sentra Medika Bekasi. Sebelumnya kami sudah bertemu ya Ibu di Posyandu. Iya betul, 2 hari yang lalu saya ke Posyandu. Kemarin kami mendapatkan rujukan untuk konsultasi gizi ke Rumah Sakit Sentral Medika mengenai kondisi anak saya, Ibu. Iya benar, saya sudah mendengar perihal rujukan tersebut dari Bidan Sarah. Sebelumnya saya akan mengkonfirmasi beberapa data ya. Benar dengan Ibu Wetri, yaitu ibu dari adik Nesya, dan Ibu Syifa, yaitu nenek dari adik Nesya. Betul, Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu, Nek? Dan halo Demisya. Baik. Kabar saya baik. Apakah Ibu dan Nenek berada di tempat yang sama? Maaf, sebelumnya saya dan Nenek ada di tempat yang berbeda karena saya sedang ada pekerjaan, Ibu. Oh begitu, baik. Bisa kita mulai ya konsultasinya? Bisa, Ibu. Sebelumnya kalau boleh tahu, Ibu dan Nenek tinggalnya di mana ya? Kami tinggal di sekitar daerah Kalimalang, Bu. Baik, sebelumnya saya mendapatkan data dari Bidan Sarah bahwa usia Demisya itu 1 tahun 5 bulan dengan berat badan Demisya 7,5 kg dan panjang badannya 72 cm. Betul ya Bidan Sarah? Betul Ibu, untuk usia Demisya sendiri 1 tahun 5 bulan, untuk berat badannya 7,5 kg, serta panjang badannya 72 cm. Dan itu merupakan pengukuran yang dilakukan 2 hari yang lalu di Posyandu Mawar 3. Baik, jadi begini ya Bu Nek, sebelumnya saya mau izin share screen, boleh ya? Boleh, Ibu. Boleh. Sudah muncul gambarnya? Sudah, Ibu. Oke. Baik Ibu, berdasarkan tabel yang sudah tampil di layarnya Ibu dan Nenek, Demisya itu ada di -2 standar deviasi. Jadi Demisya mengalami kurang gizi. Gizi kurang itu apa ya, Bu? Sebelumnya maaf, saya kurang ngerti soalnya. Bisa dilihat dari sini ya Bu, status gizi Demisya itu berada di bawah normal, yaitu -2 standar deviasi. Gizi kurang terjadi apabila dalam jangka waktu lama asupan zat gizi sehari-hari ke dalam tubuh lebih rendah dari angka kecukupan gizi yang dianjurkan, sehingga tidak mencukupi kebutuhannya si Demisya. Kalau boleh diceritakan asupan makan Demisya bagaimana ya Bu? Meisha makannya susah, Bu. Meisha nggak suka sayur juga kan. Lebih suka cemilan yang dari warung. Snack-snack gitu. Untuk pemberian ASI-nya apakah masih berlangsung? Saya masih memberi ASI untuk Meisha hingga umur 1 tahun. Nah, semenjak saya bekerja, Meisha hanya diberi ASI ketika malam hari ketika ingin tidur, Ibu. Apakah Ibu bisa menceritakan konsumsi makan Demisya 2 hari yang kemarin? Makan pagi, makan siang, dan makan malamnya? Kalau makan pagi dan siang, Meisha diberi MPASI karena dia sama nenek kan, sayanya kerja. Nah, kalau malam baru Meisha-nya minum ASI. Saya kasih ASI. Kemarin pagi sih saya kasih makan bubur jagung, Bu. Tapi Meisha-nya hanya makan sedikit. Terus kayak malas-malasan gitu. Terus siangnya saya kasih coklat biskuit. Terus kemarin paginya kalau nggak salah nih ya, saya kasih bubur instan. Makan siangnya saya kasih biskuit juga yang kayak kemarin lagi. Untuk buburnya biasanya nenek bikin sendiri atau beli di luar? Biasanya sih bikin sendiri. Saat masak nasi kan saya beri air yang banyak biar lembek gitu kan.
Untuk jagungnya saya tumbuk saja karena saya tidak punya blender. Untuk buburnya, apakah hanya terdiri dari beras dan jagung saja? Atau biasanya nenek tambahkan minyak ke dalam? Ya Bu, saya nggak pakai bahan yang keras kayak daging itu kan. Soalnya saya nggak pakai minyak tapi sedikit. Baik, sebenarnya Dek Meisha sudah boleh diberikan daging atau protein hewani ya Bu. Hanya tergantung dari cara memasaknya saja. Contohnya, bisa daging ayam dicincang kecil atau telur dadar yang dipotong kecil-kecil, lalu dimasukkan ke dalam buburnya si Dek Meisha. Oh, begitu ya, Bu. Saya baru tahu kalau Meisha sudah bisa mengonsumsi daging. Iya, Ibu. Indonesia sudah boleh mengkonsumsi daging. Untuk porsi buburnya diberikan berapa banyak ya, Bu? Apakah semangkuk atau sesendok sayur seperti gambar yang tampil di layar HP, Ibu? Kalau saya biasanya beri semangkuk kecil kan Bu, yang buat porsi anak itu. Tapi yang dimakan Meisha cuma 3 sendok makan aja. Kalau untuk biskuit biasanya berapa keping ya, Bu, yang dikonsumsi di Indonesia? Sekali makan bisa sampai 5 keping. Yang kecil Bu. Terus dia juga suka cemilan warung kan Bu. Boleh nggak sih Bu kalau dikonsumsi sama Meisha? Seperti itu. Meisha boleh makan cemilan, tapi cemilannya lebih baik dibikin sendiri biar lebih terjangkau higienisnya. Itu. Baik Bu. Saya akan coba bikin cemilan buat Meisha. Itu langkah yang sangat bagus ya, Nek. Pada usia Meisha sekarang, kebutuhan zat gizinya semakin meningkat. Tidak dapat dipenuhi hanya dengan ASI. Pada tahap ini, secara fisik anak mulai aktif dan tubuhnya berkembang dengan cepat. Sehingga asupan makanan sangat berpengaruh ya, Bu. Asupan makanan ini sangat berpengaruh terhadap status gizi anak. Asupan makan ini juga berpengaruh banget sama pertumbuhannya. Nah, hanya satu jenis saja. Untuk balita sesuai demensia, jenis makannya harus mulai beragam, nggak cuma satu aja. Misalnya jika demensia tidak suka bubur jagung, bisa diganti dengan bubur nasi, kentang, atau ubi. Selain itu, yang sudah saya sebutkan tadi, demensia juga harus diberikan tambahan sumber protein, contohnya ayam. Selain ayam, ada contoh protein yang lainnya tidak, Bu? Soalnya saya nggak begitu sanggup untuk beli daging ayam. Tentu ada, Bu, seperti telur, hati ayam, atau ikan. Untuk protein nabatinya, Ibu bisa memberikan tempe atau tahu. Selain itu, konsumsi buah dan sayur tetap harus diberikan ya, Bu. Demensia bisa mulai dikenalkan dengan buah pisang, alpukat, paya, ataupun jeruk yang teksturnya lumayan halus sehingga mudah ditelan. Alpukat juga bisa berfungsi sebagai asupan lemak, Bu. Jadi asupan lemak selain minyak adalah alpukat. Selain sumber karbohidrat, protein, dan lemak, Ibu juga bisa memberikan kacang-kacangan seperti kacang hijau atau kacang merah. Untuk sayurnya, Ibu bisa menggunakan sayur hijau atau wortel juga bisa sih, Bu. Oh, begitu ya, Bu ya? Ya, Bu. Jadi tujuan pemberian diet ini adalah untuk menambah berat badan dan mencegah terjadinya penyakit infeksi. Jika bertambahnya berat badan sudah berhasil, selanjutnya adalah mencapai status gizi normal. Memangnya berat badan anak saya seharusnya berapa ya, Bu ya? Untuk balita perempuan berusia 1 tahun 5 bulan, berat badan normalnya itu yaitu 10 kg, Bu. Oh, jadi anak saya berat badannya kurang banyak, Bu. Ya, betul sekali. Di usianya yang 1 tahun 5 bulan, berat badannya Meisha setidaknya harus mencapai kurang lebih 10 kg. Jadi berdasarkan perhitungan kebutuhan gizi yang harus diberikan untuk Meisha itu energi sebanyak 1.350 kalori, kebutuhan proteinnya itu 20 gram, kebutuhan lemaknya itu 45 gram,
dan kebutuhan karbohidrat itu sebanyak 215 gram. Bu, maaf, 2000 kalori itu segimana ya Bu? Apa segenggam tangan nasi atau yang mangkok kecil Meisha sering makan atau gimana Bu? Jadi 2000 kalori itu bisa dibagi menjadi 3 makan besar dan 2 selingan nih. Selanjutnya saya akan menyarankan menu makan untuk Indonesia ya. Untuk makan pagi nasi tim dengan telur dan sayur bayam. Selingan paginya bisa biskuit balita. Untuk makan selingan paginya bisa biskuit balita. Untuk makan siang bisa menggunakan nasi, tahu, dan sop ayam. Selingan siangnya bisa makan paya atau biskuit balita lagi. Dan untuk makan malamnya bisa ASI, nasi, tempe, tahu sop. Dan selingan sore bisa dikasih buah-buahan dan biskuit tambahan makanan. Semoga nantinya biskuit ini bisa menggantikan biskuit coklat yang sering dibeli warung ya. Biasanya biskuit ini juga dikasih di posyandu, ya kan Bu? Iya, betul sekali Ibu. Nanti pada pemeriksaan selanjutnya, pemeriksaan demensia akan diberikan biskuit tambahan makanan balita. Nah, biskuit ini nggak kalah enak loh dari biskuit merek lain. Dan semoga nantinya biskuit ini menjadi favoritnya demensia ya, menggantikan biskuit yang sering dikonsumsi di warung. Oh, seperti itu ya Bu ya. Sebelumnya saya nggak begitu tahu sih ada biskuit seperti itu. Soalnya nggak pernah bawa Meisha ke posyandu. Iya Ibu, jadi di Posyandu Mawar 3 ini setiap bulan ada pemeriksaan, baik itu pemeriksaan berat badan, pemeriksaan panjang badan, tinggi badan, ataupun imunisasi. Nanti pada pemeriksaan selanjutnya saya akan mengabari Ibu untuk datang ke Posyandu. Dan jangan lupa untuk membawa KMS-nya ya Ibu. Baik Ibu, tapi sepertinya saya nanti ada berhalangan hadir untuk ke posyandu, jadi diwakilkan oleh nenek untuk datang ke posyandu membawa demensia. Oh iya Bu, nanti saya datang ke posyandu bawa KMS-nya bersama Meisha. Tapi Bu, bagaimana cara membacanya ya? Cara membaca KMS-nya? Nah iya, Ibu maaf sebelumnya. Nah begini contoh makanan dari makanan tambahan balita yang nantinya akan diberikan kepada Meisha ya Ibu. Ini memenuhi kandungan gizinya cukup lengkap. Jadi insya Allah akan mencukupi zat gizi Meisha untuk camilannya Ibu. Lalu untuk pembacaan KMS-nya, nah jadi KMS merupakan singkatan dari Kartu Menuju Sehat. Warna pink untuk perempuan dan warna biru untuk laki-laki. Di halaman pertama ada identitas yang bisa diisi oleh ibu atau wali tentang nama anak, tanggal lahir, berat badan waktu lahir, hingga alamat rumah. Lalu selanjutnya ada kurva. Nah, kurva ini di mana ketika seorang balita dikatakan memiliki status gizi normal ketika grafik pertumbuhannya berada di pita berwarna hijau ini, Ibu, yang warna hijau tua. Seperti itu. Dan pada tiap bulannya dilakukan pengukuran tinggi badan dan panjang badan dan akan dicatat di kartu KMS ini. Lalu ketika nanti ada penurunan berat badan, bisa langsung dikonsultasikan kepada bidan di posyandu atau akan kami bantu rujuk ke ahli gizi di rumah sakit. Oh, begitu ya Bu. Saya baru paham. Ya, Nek, benar sekali apa yang dijelaskan oleh Bidan Sarah tadi. Lalu apakah Ibu dan Nenek sudah memiliki gambaran mengenai menu makan demensia ke depannya nanti? Lumayan udah ada gambaran sih Bu. Saya akan mencoba memberi nasi, lalu ditambah dengan protein seperti telur, yang tadi Ibu bilang, dan disertai sayur. Lalu mengganti cemilan biskuit coklat menjadi biskuit yang dari posyandu. Dan mencoba memberi buah seperti pisang atau pepaya. Iya betul, itu seperti itu. Jadi semoga pada konsultasi berikutnya berat badan demensia sudah bertambah ya. Dan juga semoga makannya jadi banyak dan nggak males-malesan lagi. Semoga ya Bu ya. Saya dan nenek akan berusaha semaksimal mungkin. Ibu dan Nenek juga harus tetap semangat dan bekerja sama dalam membantu demensia untuk menaikkan berat badan dan memperbaiki status gizinya supaya kedepannya demensia tidak mudah sakit dan bisa sehat selalu.
Iya, Semoga Ibu. kedepannya Ibu bisa meluangkan sedikit waktunya untuk berdiskusi bersama nenek mengenai menu makan yang nantinya akan diberikan kepada Indonesia. Ya, Ibu, mohon maaf tadi sebelumnya saya memotong. Iya, Ibu, untuk Ibu Wetri dan Ibu Syifa sebagai ibu dan nenek dari Meisha, semoga tetap semangat dalam mengurus Meisha, juga membawa Meisha ke Posyandu ya. Baik, Bu. Ya, Ibu, makasih. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menaikkan status gizi Meisha. Terima kasih ya, Bu. Untuk konsultasi berikutnya kemungkinan masih melalui Zoom, dan untuk waktunya saya ada waktu kosong di minggu depan, yaitu hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Jika Ibu dan Nenek memiliki kegiatan lain di hari tersebut, Ibu dan Nenek bisa konfirmasi. Baik, Ibu. Sampai jumpa Ibu dan Nenek di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga, Bu. Terima kasih, Ibu ya.